Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, walaupun kita hanya bisa beribadah secara online di rumah, saya percaya sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini tidak hilang. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, pada hari ini kami bisa beribadah lagi Tuhan. Terimalah segala pujian, hormat, dan kemuliaan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita bertepuk tangan kita pada hari ini. Walaupun di rumah aja boleh bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita yang luar biasa. Come on. Kita mau bernyanyi bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Boleh goyang kanan kiri dulu. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau takut, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, amin. Menarilah dan bertangan, bersukacitalah. Tak perlu kau takut, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Boleh tepuk tangan atas kepala kita lagi Tuhan. Sama-sama katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, tak perlu, sebab Dia sanggup. Ayo gerakkan kakinya Bapak Ibu, haleluya. Menari dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai. Sekali lagi katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat. Sekarang bertepuk tangan kepala kita katakan. Nyanyikan. Amin. Bersorak-sorai melawat kita. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi sama-sama katakan, nyanyi bagi Dia. Berikan tepuk tangan haleluya buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita. Apapun masalahnya, percayalah
biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Rasakan kasih Tuhan pada hari ini. Biarlah kau menuntun langkahku, Hari depan indah kau beri. hari depan indah kau beri. Rancanganmu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, hari depan indah kau beri, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari yang sepakat berikan tepuk tangannya yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hari yang indah. Kami masih boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, menebus hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran itu sendiri. Kami tahu kalau kami bisa mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah ibadah ini, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, masing-masing diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur, hanya buat satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami saja. Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua percaya, siap diberkati Tuhan kita lebih lagi, sama-sama katakan amin. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Baik Bapak Ibu, Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu bersama-sama walaupun kita masih secara online. Hari ini Tuhan taruh sebuah tema yang luar biasa, yaitu mengenai Kristen murtad, Bapak Ibu. Mungkin judulnya terlihat seram, tetapi ini harus kita bahas dan kita mengerti. Apakah orang Kristen itu bisa murtad? Baik Bapak Ibu, mari sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengerti dulu tentang yang disebut Kristen dan juga apa itu murtad. Kekristenan sendiri sebenarnya yang disebut orang Kristen itu ada dua bagian besar Bapak Ibu. Yang satu adalah Kristen KTP, yaitu Kristen tanpa pertobatan. Orang ini bisa ada di gereja, orang ini bisa melayani, bahkan orang ini bisa jadi gembala sidang Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya dia belum diselamatkan karena hidupnya tanpa pertobatan.
Ada kekristenan yang kedua yang disebut Kristen yang sudah lahir baru. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang ada di sini yang mendengarkan juga acara ini, semuanya sudah lahir baru. Setuju? Katakan amin. Sebab percuma kalau kita hanya jadi Kristen KTP, Bapak Ibu. Kita harus jadi orang Kristen yang sudah lahir baru. Pembelajaran tentang Kristen murtad yang dimaksud bukan Kristen KTP, Bapak Ibu. Sebab Kristen KTP tidak bisa dibilang nanti bisa jadi Kristen murtad. Tidak, sesungguhnya karena dia belum lahir baru. Yang dimaksud Kristen murtad bagi saya hari ini untuk kita pelajari adalah orang Kristen yang sudah lahir baru. Murtad sendiri artinya adalah begini Bapak Ibu. Di bahasa Yunaninya ditulisnya apostasia. Artinya ini adalah istilah teknis untuk revolusi politik atau penyeberangan seseorang kepada musuh. Jadi tadinya kawan, tadinya sahabat, dia menyeberang kepada musuh, maka dia disebut murtad, Bapak Ibu. Itulah arti kata murtad yang sesungguhnya. Mari orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, kita harus belajar tentang hal ini supaya kita tidak ragu di dalam dasar-dasar kekristenan kita. Ibrani 3 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Hatinya jahat, tidak percaya. Mari perhatikan lagi ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ikuti saya, tegar hati. Ayat yang ke-14, mari kita baca sama-sama baik yang di rumah maupun yang ada di sini. 1, 2, 3. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Bapak Ibu, perhatikan catatan yang di depan ini. Sebelum seseorang yang disebut Kristen lahir baru bisa meninggalkan keselamatan yang besar itu, mereka akan lebih dahulu menjadi keras dan tegar hati terhadap Tuhan. Kepala batu, Bapak Ibu, bahasa Jermannya Auban, dikasih tahu ndak bisa, hatinya sudah mengeras, dia tegar hati terhadap Tuhan. Sebelum seseorang meninggalkan keselamatan itu, maka perhatikanlah, mereka akan lebih dahulu menjadi keras dan tegar hati terhadap Tuhan. Ada catatan di ayat-ayat firman Tuhan mengenai murtad ini, Bapak Ibu. Harap yang mendengar memperhatikan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kalau Bapak Ibu masih teringat pembelajaran yang lalu, perhatikan gambar yang di depan ini Bapak Ibu. Ini sesungguhnya juga adalah kelanjutan dari pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Pernah diajarkan kalau Bapak Ibu ingat, kita manusia itu suka bercermin. Tapi kita setelah itu lupa bagaimana wajah kita. Alkitab mengajarkan supaya kita bercermin roh, yaitu Alkitab firman Tuhan. Pada saat manusia dia bercermin roh, dia percaya kepada firman Tuhan, maka sesungguhnya apa yang terjadi?
Sandaran hidup dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan dia diciptakan menjadi baru, Bapak Ibu. Rohnya menjadi baru, suci, lengkap, sempurna, dan dewasa. Tetapi camkanlah baik. Iblis itu, dia tidak mau orang selamat. Dia mau manusia itu ke neraka. Dia memakai yang disebut tipu daya dosa untuk menghancurkan umat Tuhan. Dan tipu daya dosa ini melemahkan baik jiwa maupun tubuh seseorang. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Meskipun roh Anda tidak terpengaruh oleh dosa, karena kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan kita. Tetapi dengarkan baik, meskipun roh kita tidak terpengaruh oleh dosa setelah kita diselamatkan, namun tubuh dan jiwa kita itu tidak demikian adanya, Bapak Ibu. Tubuh dan jiwa kita masih bisa terpengaruh oleh dosa. Apa yang terjadi? Dosa akan membuat menumpulkan persepsi kita, hikmat kita, dan pengertian kita akan siapa diri kita yang sesungguhnya di alam roh. Mari fokus dan konsentrasi. Diri kita yang sesungguhnya adalah roh kita yang sudah diselamatkan. Itu yang dipandang oleh Bapa di surga. Daging tidak berguna, Bapak Ibu. Tetapi kita harus mengerti dengan baik. Apabila seseorang telah bertekun di dalam dosa, maka dosa itu akan menumpulkan banyak hal dalam hidup dia. Sampai dia melupakan siapa diri dia sesungguhnya di alam roh yang sudah diselamatkan itu. Jika Anda berkeras tinggal dalam dosa cukup lama, keras hati nih ceritanya, tegar hati, maka Anda akan sampai pada suatu tempat di mana setan akan mencoba membuat Anda meninggalkan iman Anda di dalam Kristus. Inilah yang menyebabkan seseorang itu jadi murtad, Bapak Ibu. Gini ya, kalau sampai orang Kristen yang sudah lahir baru, dia murtad, Bapak Ibu, maka dia tidak mungkin bisa diperbaharui lagi. Sekalipun dia mencarinya dengan berlinang-linang air mata, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi. Mari perhatikan ayat ini. Ibrani 6 ayat yang ke-6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Yang mendengar harap memperhatikan. Ibrani pasal yang ke-6 ini memang berbicara mengenai orang Kristen lahir baru yang murtad, Bapak Ibu. Tetapi ingatlah baik, harap yang mendengar memperhatikan, Ibrani pasal 6 ini mempunyai kualifikasi syarat-syarat yang begitu kaku dan mendetail. Sehingga kalau seseorang itu menyebut dirinya murtad, dia harus memenuhi kualifikasi Ibrani pasal 6 terlebih dahulu. Beda Bapak Ibu, beda gini ya. Jika Anda meninggalkan iman Anda dan menolak Tuhan, maka Anda bisa membuang atau menghilangkan keselamatan Anda. Akan tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda buang atau hilangkan begitu saja, seperti Anda lupa menaruh kunci kendaraan Anda. Jadi yang dimaksud tuh begini, tadi taruh mana ya kunci ya? Nah, bukan kayak begitu keselamatan Bapak Ibu. Tidak sesimpel itu. Tidak sesederhana itu. Untuk seseorang menjadi murtad, maka dia harus sengaja dan secara terbuka
dia menghina Tuhan Yesus di muka umum. Entahkah dia di podium, entahkah dia lewat media sosial, entahkah dia bersuara di lapangan terbuka, yang pasti dia harus sengaja dan secara terbuka menghina Tuhan Yesus di muka umum. Sebelum kita mempersalahkan diri kita sendiri, apakah kita murtad atau tidak Bapak Ibu, harap yang mendengar memperhatikannya. Menolak iman adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Namun itu bisa saja terjadi. Tetapi karena kualifikasi yang kaku di Ibrani pasal yang ke-6 ini, maka saya percaya tidak banyak orang yang menjadi murtad Bapak Ibu. Karena untuk disebut dia murtad, perhatikan, dia harus memenuhi syarat-syarat yang ada di Ibrani 6 yang tadi kita baca itu. Minimal ada 5 syarat untuk seseorang disebut Kristen murtad. Mari kita belajar ayat-ayat ini ya. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab, ayo baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ayat 5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. 5 syarat untuk dia bisa disebut Kristen yang murtad. Syarat yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Dia pernah diterangi hatinya oleh Roh Kudus. Saya belajar arti detailnya ini adalah Bapak Ibu, dia ditarik oleh Roh Kudus. Bukan ditarik oleh teman kencannya. Dia bukan ditarik oleh manusia. Untuk dia percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena di sekolah dia harus dapat nilai yang bagus agama, jadi dia harus ibadah begitu. Tidak semacam itu. Bukan karena, oh aku mau nikah sama dia, aku ke gereja, lalu kemudian aku jadi orang Kristen. Bukan Bapak Ibu. Yang dimaksud pernah diterangi hatinya oleh Roh Kudus adalah dia sendiri. Hatinya terbuka. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau seseorang gara-gara ingin menikah, lalu kemudian dia ke gereja dan di KTP-nya ditulis dia Kristen. Lalu berikutnya dia berbalik, tidak lagi mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya dia tidak bisa dibilang Kristen murtad. Kenapa? Karena dia belum lahir baru. Kalau dia datang ke gereja karena orang tuanya memaksa dia, dan dia takut dengan orang tuanya, lalu dia ke gereja dan kelak dia dewasa punya KTP Kristen, dan berikutnya dia menyatakan, oh Kristen bukan agamaku, lalu kemudian dia meninggalkan yang disebut KTP Kristen, dia ganti agama, tidak bisa dibilang murtad. Orang yang murtad itu syarat yang pertama, hatinya diterangi oleh Roh Kudus. Tuhan sendiri yang menarik dia. Sehingga kegelapan yang tadinya ada di hati dia sirna karena terang Tuhan. Orang itu adalah Kristen yang bukan KTP. Dia adalah Kristen yang sudah lahir baru. Mengerti? Katakan amin. Syarat yang kedua, dia pernah mengecap karunia surgawi. Kalau Bapak Ibu menyimak pelajaran-pelajaran yang lalu, masih ingat tentang ilustrasi kupu-kupu ini? Nah, orang itu pernah mengecap karunia surgawi.
Artinya dia tahu dia dulu hidupnya jahat, dia dulu hidupnya begitu bejat, dia hidup dalam kegelapan. Lalu kemudian Roh Kudus menarik dia. Hatinya diterangi oleh Roh Kudus. Dan dia berkata, sekarang aku dibebaskan. Aku menjadi orang yang merdeka sungguh-sungguh. Bukan lagi karena dia yang ngajak aku ke gereja. Bukan karena aku mau pacaran sama dia, aku mau nikah sama dia. Bukan karena aku pengen dapat nilai yang bagus. Tetapi karena aku buka hatiku sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia mengecap yang disebut karunia surgawi. Dia lahir baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit atas hidupnya. Itu syarat yang kedua. Kalau dia tidak memenuhi syarat ini, dia tidak bisa dibilang Kristen murtad. Jadi kalau dia expose, saya kecilnya itu lahir Kristen, papa mama Kristen jadi saya Kristen. Sekarang saya udah dewasa begini, saya sudah menikah. Sekarang saya gak jadi Kristen lagi, saya tinggalkan agama Kristen lalu dia pindah ke lain kepercayaan. Saya mau kasih tahu, belum tentu dia disebut Kristen murtad. Kenapa? Karena jangan-jangan dia belum pernah mengecap karunia surgawi. Dia KTP-nya aja, dia belum lahir baru. Itulah sebabnya saya percaya tidak banyak orang yang disebut Kristen murtad. Kenapa? Karena dia sudah diterangi hatinya. Dia pernah mengecap karunia surgawi. Dan syarat yang ketiga, Bapak Ibu. Syarat yang ketiga. Orang itu harus memenuhi syarat dia pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Apa artinya mendapat bagian dalam Roh Kudus? Bagi saya pribadi adalah orang itu pernah berjalan di dalam roh. Dia tahu tuntunan Tuhan, dia tahu pimpinan Tuhan. Dia pernah mendapat bagian dalam hal itu. Hidupnya begitu dekat dengan Tuhan. Bahkan orang ini bisa saja yang dimaksud adalah orang yang sudah berdoa dalam bahasa-bahasa yang baru. Dia pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Dan dia merasakan sukacita karena Roh Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia. Syarat yang ketiga ini harus dipenuhi sebelum orang itu bisa dinyatakan sebagai Kristen yang murtad. Perhatikan syarat yang keempat yang harus seseorang penuhi sebelum dia disebut Kristen murtad. Syarat yang keempat adalah dia pernah mengecap firman yang baik dari Allah. Saya mau ingatkan seperti di awal saya kasih tahu. Saya tidak bicara mengenai Kristen KTP. Saya tidak bicara lahir hanya langsung jadi Kristen. Tidak. Saya bicara Kristen yang sudah lahir baru. Orang Kristen ini yang disebut Kristen murtad, dia harus pernah mengecap firman yang baik dari Allah. Jadi dia datang ke gereja bukan sembarangan Bapak Ibu. Dia datang ke gereja, dia siapin hatinya begitu baik di hadapan Tuhan. Saat teduh pun dia buka hatinya kepada Tuhan. Dia mengecap firman yang baik. Bukan cuma dia dengar. Tapi orang Kristen ini, dia mengecap firman itu. Dikunyahnya, ditelannya. Dan firman yang dia telan itu memberikan dia gizi, memberikan dia kekuatan untuk hidup, membuat dia bersemangat dalam hidup ini. Sebagai contoh, hari itu hidupnya begitu frustasi sekali. Dia merasa tidak ada jalan keluar. Dia terus memikirkan problem masalah yang terjadi. Dia datang ke gereja. Entahkah dia saat teduh, entahkah dia ikut ibadah online seperti sekarang. Yang pasti dia tiba-tiba mendengar firman yang disampaikan. Firmannya sederhana. Hari itu Abram, dia sedang memikirkan persoalan dia sendiri. Umur 100 tahun hampir, dia belum bisa punya anak. Dan sementara dia merenung mengenai batas kekuatan dia, ketidakmampuan dia. Tuhan datang kepada Abram dan berkata, Abram, lalu kemudian Abram dibawa keluar oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata kepada Abram, lihatlah bintang-bintang di langit. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu.
Alkitab mengatakan percayalah Abraham akan hal itu dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Sehingga Abraham dia diberkati oleh Tuhan, diganti namanya menjadi Abraham, bapa orang percaya, bapa orang banyak. Orang Kristen ini dia dengar firman itu. Lalu dia mengecap firman yang baik itu dan dia berkata, wow, kalau gitu aku nggak boleh lihatnya sama diriku sendiri terus. Aku nggak boleh lihatnya sama masalahku sendiri terus. Aku harus menyamakan persepsiku, pikiranku dengan pikiran Tuhan. Lihat bintang, Tuhan yang sanggup pelihara bintang, Tuhan sanggup pelihara hidup saya. Lalu orang itu dia menangkap dan mengecap firman itu, bukan cuma dia kunyah. Dia telan, lalu gizinya dia ambil. Setelah dia dengar firman yang baik dari Allah itu, dia keluar dan berkata, yes, sekarang aku percaya. Bukan karena kekuatanku, tapi karena Tuhan yang bersama-sama dengan aku. Dan sehingga akibatnya dia diberkati menjadi orang yang bahkan kelak jadi berkat bagi banyak orang. Itu artinya orang Kristen yang mengecap firman yang baik dari Allah. Kalau dia mengaku Kristen tapi banyak bengong di gereja, main handphone gak jelas, pergi pulang sama aja, bahkan meninggalkan iler di gereja Bapak Ibu. Lalu kemudian dia ibadah sambil tidur-tiduran, sambil kopi-kopi, kaki diangkat begitu. Lalu kemudian dia gak dapat firman sama sekali, saat teduhnya juga gak jelas. Saat teduh menjadi saat yang teduh sekali. Mari saya mau kasih tahu. Orang itu tidak bisa disebut Kristen yang sudah lahir baru. Dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang Kristen yang pernah mengecap firman yang baik dari Allah. Jangan-jangan orang itu adalah orang Kristen KTP, orang Kristen yang tanpa pertobatan dan dia belum lahir baru. Orang semacam itu tidak memenuhi syarat kualifikasi untuk disebut orang Kristen yang murtad. Jadi jangan terlalu percaya kalau di media sosial banyak orang berkata, oh tadi yang saya Kristen, sekarang saya pindah keyakinan. Belum tentu dia bisa disebut Kristen murtad. Karena dia harus memenuhi syarat-syarat yang sangat kaku di Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 ini. Syarat yang kelima, dia mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Syarat ini harus dipenuhi. Saya berikan contoh karunia-karunia dunia yang akan datang. Ada apa sih dunia yang akan datang? Salah satunya adalah kesembuhan. Dia pernah mengecap itu. Waktu dia sakit, dia disembuhkan secara ajaib. Dia disembuhkan secara mujizat. Dokter sudah angkat tangan dan berkata, hanya doa yang bisa tolong dia. Seringkali doa dijadikan alternatif terakhir. Padahal itu adalah sesungguhnya pilihan yang terutama. Dan waktu dia dalam kesusahan, kesakitan yang luar biasa, akhirnya orang itu berseru kepada Tuhan. Dan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada dia karunia kesembuhan itu. Dia disembuhkan secara mujizat. Rumah sakit terheran-heran, dokter juga begitu heran. Sehingga dokter berkata, kalau gitu kamu gratis, kamu gak usah bayar biaya sama sekali. Belum pernah ada orang sakit semacam kamu bisa hidup, tetapi kamu bisa hidup. Dia mendapatkan karunia itu Bapak Ibu. Pada saat, dengarkan ya, karunia-karunia dunia akan datang adalah sesuatu yang supranatural. Pada saat dia angkat tangan dan berkata, Tuhan saya udah gak tahu lagi harus bagaimana. Tiba-tiba dia mengecap karunia dunia akan datang. Tiba-tiba ada seperti ide baru gitu. Wow, aku usahanya harus ini nih. Tapi itu bukan bagianku, selama ini aku gak pernah usaha ini. Dan setelah dia lakukan usaha itu, dia mendapatkan sesuatu yang supranatural, dia diberkati oleh Tuhan. Baru dia bisa memenuhi syarat sebagai Kristen yang bisa murtad. Tetapi kalau orang itu tidak pernah mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang, maka orang itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang yang bisa murtad.
Yang mengerti, setuju, semuanya katakan amin. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan satu hal yang sangat spesifik tentang murtad ini. Matius 12 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apa maksudnya hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni? Bahkan ditegaskan di ayat berikutnya. Ayo baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kalau seseorang menentang anak manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang kelak akan berkuasa bahkan atas antikristus karena dia disebut binatang. Ingat ya, Tuhan Yesus disebut anak manusia, sebab hanya manusia yang sudah diberikan kuasa untuk menguasai binatang-binatang. Antikristus itu binatang Bapak Ibu. Jadi julukan anak manusia adalah julukan yang disebut kuasa yang akan datang itu. Kalau seseorang menentang anak manusia, artinya dia belum lahir baru. Dia nggak percaya sama Yesus. Dan dia berkata Yesus bukan Tuhan. Dia menentang anak manusia. Nanti kalau dia percaya, maka dia diampuni. Tetapi orang yang menentang Roh Kudus, ini beda Bapak Ibu. Ini adalah orang yang sudah lahir baru. Dia sudah lahir baru dan dia menentang Roh Kudus. Dia murtad Bapak Ibu. Dia memenuhi 5 syarat yang tadi kita sudah bahas itu. Sehingga akibatnya dia tidak diampuni. Di dunia ini tidak. Di dunia yang akan datang pun tidak. Mari perhatikan lagi gambar sederhana ini. Saya mau ulang pelan-pelan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran ini tidak berat bagi Bapak Ibu Saudara, tapi justru memberkati kita. Perhatikan ya, ini keadaan tubuh jiwa kita yang berdosa. Ini adalah keadaan roh kita yang sudah lahir baru, suci, lengkap, sempurna, dewasa. Tuhan itu melihat kita, yang Tuhan lihat itu roh kita yang sudah lahir baru. Dan Tuhan itu sangat suka dengan roh kita. Kenapa? Karena daging itu kelak akan ditinggalkan Bapak Ibu. Tuhan suka dengan roh kita yang sudah lahir baru. Jati diri kita yang sesungguhnya, harap perhatikan. Bukanlah yang tampak luar ini. Sebab yang tampak luar ini akan binasa. Jati diri kita yang sesungguhnya adalah roh kita yang sudah lahir baru. Setuju, sepakat, katakan yes. Roh saudara setelah saudara bertobat, detik itu juga suci, lengkap, sempurna, dewasa. Setiap kali Tuhan lihat kita, Tuhan lihat roh kita yang sudah bersatu dengan roh anaknya, yaitu roh Yesus Kristus Tuhan kita. Selama, perhatikan, selama kita hidup dalam dunia ini, maka iblis terus mencoba untuk menghancurkan kehidupan kita dengan cara bagaimana? Dengan dosa dan kedagingan. Lalu apa yang terjadi pada saat seseorang berbuat dosa dalam kedagingan dia? Dia sudah lahir baru. Alkitab mengajarkan, ayo kita baca ayat kecil di bawah, Efesus 1 ayat 13. 1, 2, 3. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ini meterainya Bapak Ibu. Pada saat, perhatikan, pada saat kita berbuat dosa, kita sudah lahir baru nih, kita berbuat dosa. Dosa itu tidak bisa menembus roh kita.
Ingat ya, kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan kita. Jadi perbuatan kita sesungguhnya Bapak Ibu tidak bisa mempengaruhi keadaan roh kita yang sudah lahir baru. Kenapa? Karena sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mungkin Anda berkata, kalau gitu ini license to sin. Nah kalau Bapak Ibu bertanya hal semacam ini, mari dengarkan khotbah-khotbah yang sebelumnya. Tidak pernah ada kebahagiaan dalam dosa. Tidak ada. Tidak pernah ada sukacita dalam dosa. Dosa justru membuat kita menderita. Dosa membuat kita punya musuh, yaitu sesama kita manusia. Dan dosa itu terus menghimpit kehidupan kita. Tidak ada kebahagiaan di dalam dosa. Pada saat kita berbuat dosa, ingatlah baik Bapak Ibu, roh kita sudah diselamatkan. Kalau kita berbuat dosa, sederhananya kita berkata, Tuhan saya salah, Engkau ternyata benar. Lalu dengan penuh keberanian, datanglah kepada Allah, tata kasih karunia itu. Dan Tuhan lihatnya itu bukan lihat kita yang berdosa. Tuhan lihatnya roh kita yang sudah lahir baru. Sebab itu jangan takut untuk mendekat kepada Tuhan. Sepakat setuju berikan tepuk tangannya. Sorak-sorai buat Tuhan yang baik. Saudara yang sudah lahir baru, saudara pasti ke surga. Bukan mudah-mudahan, karena roh kita yang sudah lahir baru. Dengarkan pengajaran ini Bapak Ibu. Saya mau ulang sedikit ya. Ibu-ibu rasa-rasanya bisa lebih mengerti. Bayangkan kalau ada satu botol begitu. Dan kita ingin isi di dalam botol ini tetap terpelihara. Maka apa yang terjadi? Isi dalam botol ini harus tidak bisa kena virus, bakteri, apalagi COVID-19. Jadi bagaimana caranya supaya isi dalam botol ini tetap murni? Tidak ada cara lain, dia harus dimeteraikan. Dan meterai ini berfungsi, perhatikan. Meterai ini berfungsi menjaga kemurnian dari isi botol ini. Meterai Roh Kudus berfungsi menjaga kesucian roh kita. Sehingga roh kita tidak tersentuh oleh perbuatan dosa daging dan jiwa kita. Tetapi kenapa Tuhan katakan menentang Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia akan datang juga tidak. Pada saat seseorang menentang Roh Kudus, yang terjadi itu begini, dia cabut meterai ini. Dia ambil meterai ini dan dia buang meterai ini. Dia buang keselamatan yang begitu indah. Dan akibatnya apa? Virus, bakteri masuk ke dalam sejenis botol ini, kira-kira begitu. Membuat Bapak Ibu ngerti. Dan itu yang membuat seseorang jadi murtad. Dan dosa itu kenapa tidak diampuni? Karena selubung meterainya sudah dicabut Bapak Ibu. Siapa yang cabut? Bukan Tuhan yang cabut. Dia sendiri yang cabut. Tetapi sebelum Bapak Ibu berpikir lebih jauh, mari perhatikan sedikit penjelasan ini. Mengenai terlalu muda untuk mengetahui yang lebih baik. Perhatikan gambar anak ini, usianya 8 tahun. Hari itu dia dimarahi oleh orang tuanya, oleh papanya khususnya. Dia marah, dia ambil baju seadanya. Lalu kemudian usianya 8 tahun. Ini foto asli anak yang ditemukan Bapak Ibu. Dia jalan, lalu kemudian dia berkata, sudah, aku tidak mau pulang. Mungkin kalau dia bilang, mungkin marganya apa gitu ya. Anggaplah marganya, ya supaya nggak ada yang tersinggung, anggaplah marganya Sunarko gitu, kayak marga saya gitu. Lalu kemudian anak ini anggaplah namanya Joni Sunarko begitu. Dan dia bilang gini, mulai hari ini aku gak mau jadi keluarga Sunarko lagi. Aku mau memisahkan diri. Aku gak mau jadi keluarga Sunarko lagi. Lalu dia kabur Bapak Ibu. Usianya 8 tahun. Dan dia sengaja jalan pelan-pelan. Kenapa? Karena sementara dia kabur dia mikir mau tinggal di mana.
Mau makan apa? Nanti kemana aku? Akhirnya memang dia memperlambat langkahnya supaya dia bisa ditemukan. Dan anak ini bisa ditemukan. Waktu Joni pulang, apa yang terjadi? Polisi datang. Misalkan kisahnya gitu ya. Waktu polisi datang, saya tanya Bapak Ibu, ayo jujur. Polisi bela papa mamanya Joni Sunarko ini atau polisi bela anak ini? Hah? Polisi pasti bela papa mamanya. Polisi pasti bilang begini, nak, kamu masih terlalu muda untuk mengetahui yang lebih baik. Papa mamamu tuh tahu lebih baik. Engkau masih begitu emosional. Dan kalau engkau mau memisahkan diri dan tidak lagi mau memakai marga Sunarko di belakangmu, engkau tidak bisa semacam itu sebab engkau belum cukup umur. Engkau belum dewasa. Engkau tidak bisa melakukan itu sekarang. Nanti kalau engkau dewasa, engkau bisa lakukan itu. Bapak Ibu, lihat ke depan ke arah saya. Suatu hari ada seorang yang sudah cukup umur. Namanya Paulus. Dulu nama dia adalah Saulus. Dia berkata, aku ini seorang yang ganas. Aku seorang penghujat. Bahkan dia pembunuh. Bapak Ibu, siapa yang dia bunuh? Orang Kristen yang sudah lahir baru. Berapa usia Saulus hari itu? Dia adalah seorang anak muda yang secara perawakan juga dia sudah dewasa. Dan sementara dia mengejar yang disebut orang-orang Kristen yang sudah lahir baru masa itu. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pertobatannya begitu drastis. Setelah mata butanya disembuhkan oleh Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan. Dan dia berkata, dari antara rasul-rasul, aku yang paling hina. Padahal kelak dia yang menulis separuh lebih kitab perjanjian baru. Mari perhatikan tentang hal ini. Hari itu, Saulus, dia merasa dia melakukan sesuatu yang benar, yaitu menganiaya umat Tuhan. Tetapi di akhir hidupnya, dia berkata demikian Bapak Ibu. 1 Timotius 1 ayat 13. Ayo bantu saya baca yang kuat. 1, 2, 3. Aku Paulus yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya, dikasihani oleh Tuhan. Karena apa? Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi jelas hari itu Paulus dia lakukan kesalahan, dia menghujat Tuhan. Dia menganiaya umat Tuhan, dia seorang yang ganas. Tapi dia bilang begini, semua itu kulakukan tanpa iman, tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman maksudnya. Hari ini dengarkan Bapak Ibu. Kedewasaan seseorang ternyata tidak diukur. Saya ngomong kedewasaan rohani ya, bukan disebut dewasa 17 tahun ke atas, tidak. Kedewasaan rohani seseorang tidak bisa diukur dari umur pelayanan dia. Udah berapa lama melayani? 30 tahun, 40 tahun. Bukan begitu. Bukan dari jabatan dia. Oh, kamu jadi apa, Asyir? Oh, kamu jadi apa? Aku pendeta. Bukan dari situ diukurnya. Bukan juga karena dia melayani gereja besar atau gereja kecil. Bukan itu takaran kedewasaan rohani. Hanya Tuhan yang mengetahui hati mereka. Tuhan yang tahu mereka sudah dewasa atau belum. Hal yang sama juga berlaku dengan mereka yang meninggalkan dan menolak keselamatan. Tuhan tahu apakah seseorang itu cukup dewasa atau tidak. Dengarkan Bapak Ibu. Untuk membuka, mencabut, membuang keselamatan itu, menentang Roh Kudus, maka orang itu harus dewasa rohani. Kalau dia masih kanak-kanak, sekalipun secara usia KTP dia sudah dewasa seperti Saulus, Tuhan menganggap Saulus itu belum dewasa rohani. Dia masih terlalu muda untuk mengetahui apa yang lebih baik di depan dia. Kedewasaan rohani seseorang bisa cepat, bisa juga lambat.
Mungkin 3 bulan yang lalu engkau masih kanak-kanak rohani. Atau mungkin 2 bulan lalu. Tetapi engkau begitu tekun belajar firman Tuhan. Dan engkau mengecap hal-hal yang indah dari setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Tiba-tiba saja engkau berubah Bapak Ibu. Dari kanak-kanak rohani dalam tempo 1 bulan. Engkau menjadi dewasa rohani. Bisa atau tidak? Bisa Bapak Ibu. Tetapi ada orang yang dari kecil sekolah minggu, sekarang dia udah berjenggot kemana-mana, dia tetap masih kanak-kanak rohani. Dia masih terlalu muda untuk mengetahui apa yang baik di depan dia. Untuk menentang Roh Kudus, orang itu harus dewasa rohani. Mengerti? Katakan amin. Ingat yang 5 syarat itu. Jadi tidak mudah seseorang langsung ditunjuk, oh dia Kristen murtad. Tidak sesimpel itu. Memang ada kemungkinan dia bisa murtad. Tetapi sekali lagi saya percaya tidak banyak orang yang bisa murtad. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami sesuatu yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Yang sepakat berikan tepuk tangan yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Ngerinya apa kalau dia sampai murtad? Ketika seseorang menolak keselamatan mereka, mereka tidak akan pernah bisa kembali dalam hubungan dengan Tuhan. Ini bukan berdosa, lalu tobat lagi, kembali lagi. Bukan begitu Bapak Ibu. Ini murtad. Beda. Dia sudah memenuhi kualifikasi itu, lalu dia mau kembali. Tidak bisa. Kristus tidak akan disalib buat dia untuk yang kedua kali. Kenapa? Karena dia sudah dewasa rohani dan dia menghina Tuhan Yesus di muka umum, Bapak Ibu. Kalau seseorang menghina Tuhan Yesus di muka umum tapi dia belum dewasa rohani, itu tidak masuk kualifikasi. Kalau dia kecilnya KTP-nya udah Kristen, lalu kemudian sekarang besar dia menghujat Tuhan Yesus, dia tidak murtad rohani. Memang dia belum jadi anak Tuhan. Makanya dia menentang Tuhan. Perhatikan pengajaran ini Bapak Ibu. Yuk kita baca ayat ini sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Karena mereka sudah murtad Bapak Ibu, nggak merasa perlu mengakui Allah, hatinya udah tegar, udah keras hati. Bahasa Jermannya cuek, masa bodoh. Bahkan lagi suasana ibadah begitu indah pun dia tidak peduli. Bagi dia no problem. Dan orang itu pada akhirnya padahal dia sudah memenuhi 5 syarat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga orang-orang ini melakukan apa yang tidak pantas. Saya lompat ke ayat 32, nanti Bapak Ibu boleh baca ayat-ayat yang tentang tidak pantas itu apa aja. Ayo kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Bayangkan Bapak Ibu, orang ini sudah dewasa rohani. Dia sudah memenuhi syarat yang kaku, yang begitu tegas di Ibrani 6 ayat 4 sampai yang ke-6. Dia tahu tentang masalah dosa dan hukuman. Tetapi bukan saja dia melakukannya, karena dia udah tegar hati, dia keras. Tuhan membiarkan mereka pikirannya jadi terkutuk Bapak Ibu. Mereka justru setuju dengan orang-orang lain yang melakukannya. Ngeri Bapak Ibu. Sehingga sampai dia meninggal dunia, dia tidak bisa diselamatkan. Bukan Tuhan tidak mau nyelamatin dia, tetapi karena dia sudah dewasa. Saya punya anak 2. 1 sudah menikah, 1 akan menikah. Begitu mereka menikah, nama saya Suryadi Sunarko. Begitu anak kami menikah, dia ikut dengan suaminya karena dia sudah dewasa. Maka dia boleh atas seizin pemerintah tidak lagi memakai embel-embel nama Sunarko di belakang namanya. Dia mengikuti marga suaminya.
Kenapa? Karena dia sudah dianggap dewasa. Tapi kalau anak sulung saya hari itu masih kecil dan dia bilang gini, aku mau ganti nama. Jadi belakangnya bukan lagi Sunarko, namaku sekarang Kesia Denisa Trump. Weh, mumpung jadi presiden. Waktu diajukan ke pemerintah, enggak bisa Bapak Ibu. Dia enggak bisa pecah, kita Indonesia bilang pecah kartu keluarga. Enggak bisa. Tetapi kalau dia sudah dewasa, dia bisa. Untuk seseorang memisahkan diri dari Tuhan. Meninggalkan keselamatan, membuang keselamatan itu, dia harus dewasa. Dan kalau dia lakukan itu sebagai orang yang dewasa rohani, dia sah melakukan itu. Pak Ibu, saya mau tutup dengan beberapa pertanyaan ini. Setelah itu kita akan berdoa. Hari ini, apakah Bapak Ibu, apakah engkau sedang bertobat dan menyesal karena apa yang telah engkau lakukan? Waktu engkau dengar firman Tuhan ini, Roh Kudus mengingatkan engkau tentang hal-hal yang pernah engkau lakukan. Lalu hatimu tertempelak. Saya mungkin tidak berbicara tentang dosa-dosa saudara secara spesifik hari ini. Tapi Roh Kudus yang bicara kepadamu. Engkau ditarik oleh Roh Kudus. Aku sudah lakukan A, B, C. Aku salah. Kalau engkau lakukan itu artinya engkau jauh dari yang namanya Kristen murtad. Pertanyaan yang kedua. Apakah engkau berhasrat untuk berada dalam hubungan dengan Tuhan? Aku gak mau jauh dari Tuhan. Aku tahu aku orang berdosa. Aku mau kembali dekat sama Tuhan. Artinya engkau tidak masuk kategori orang yang murtad. Jika demikian, maka ingatlah baik saudara. Maka engkau tidak masuk bilangan orang yang terkutuk. Mari kita berikan tepuk tangan yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Itu adalah tanda bahwa Roh Kudus masih berhubungan dengan saudara. Roh Kudus masih bicara dengan saudara di mata Tuhan mengenai dosa-dosa yang saudara lakukan sebelum hari ini. Anda di mata Tuhan belum cukup dewasa rohani pada saat Anda jatuh di dalam dosa. Tetapi jangan pakai alasan ini untuk terus hidup di dalam dosa. Jangan saudara, nanti hati saudara tumpul. Persepsi saudara jadi ngaco. Saudara akan punya musuh yaitu sesama manusia. Banyak orang akan jahat sama saudara. Banyak orang akan tinggalkan saudara. Dan Tuhan melihat saudara dengan penuh belas kasihan. Tapi iblis melihat saudara. Dia tidak punya belas kasihan. Dia pencuri, pembunuh dan pembinasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini. Kalau engkau merasa engkau orang yang berdosa. Tuhan memandang engkau. Dan Tuhan berkata, saat itu nak engkau belum dewasa rohani. Mungkin itu bulan lalu, mungkin itu minggu lalu. Tuhan bilang engkau belum dewasa rohani. Itulah yang menyebabkan engkau jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan yang penuh kasih itu melihat kita seperti Tuhan melihat Paulus. Demikianlah seperti Paulus diampuni, saudara juga diampuni. Hari ini jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Punyalah hati yang lembut di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, ini saya. Saya undang pemain musik untuk bantu saya. Terpujilah Tuhan. Tuhan kita adalah Bapa yang penuh kasih adanya. Mari kita tundukkan kepala dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman ini. Untuk setiap orang yang menyaksikan acara ini. Tuhan, biar kasih karunia juga turun atas mereka. Sebab kami punya Bapa yang penuh kasih. Kasih karuniamu turun ya Tuhan. Belas kasihanmu atas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik bagi kami ya Tuhan.
dekat hatimu Bapa, dalam dekapanmu. Ayo katakan, ku cinta kau ya Bapa, Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu, terimalah kasih dari Bapa. Angkat tanganmu dan terimalah kasih dari Bapa. Kembalilah, pulanglah kepada Bapa. Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih. Yesus Tuhan yang baik. Angkat hatimu saudara, angkat hatimu. Katakan, Tuhan ini saya, Tuhan ini saya. Oh, dekat hatimu Bapa. Angkat tanganmu saudara. Izinkan Tuhan merangkul engkau. Tak kau ya Bapa, Kaulah segalanya. Lihatlah setiap tangan yang terangkat, ya Tuhan. Lihatlah setiap hati yang terbuka. Kami mau punya hati yang lembut, bukan hati yang keras. Kami gak mau punya emosi yang negatif. Kami mau punya hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Sampai nanti kami pulang ke rumah kami yang asli di surga. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman dan kita akan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Shalom Bapak-Bapak, baik yang di rumah, diberkati dengan firman-Nya. Luar biasa benar-benar. Kita harus terus dekat kepada Tuhan, kami percaya Tuhan. Karena firman-Nya begitu jelas untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan hari ini. Untuk menguatkan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini semua firman ada dalam hati kami semua Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, baik yang di sini maupun yang di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami sia-sia Tuhan. Kami berpegang teguh terus Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Gembala yang sudah memberkati kami semua. Untuk pengumuman hari ini ada untuk QR Code, satu link untuk semua, baik itu untuk bisa untuk menjadikan call center, demikian juga untuk Instagram, dan juga untuk YouTube juga bisa pakai QR Code ini. Untuk selanjutnya, dan ini untuk QR Code untuk persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menabur di rumah-Mu Tuhan. Engkau tahu akan isi hati kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga apa yang kami beri Tuhan, itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami beri, itu tidak seberapa Tuhan apa yang Kau beri pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dimanapun engkau berada. Mari angkat tanganmu dan angkat hatimu. Kalau engkau percaya, maka engkau disebut menerima kebenaran. Dan Tuhan pasti memberkati engkau. Mari angkat tanganmu, percaya kepada firman-Nya, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Angkat hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang dia kerjakan dijadikan berhasil. Tuhan sudah menetapkan engkau untuk naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Sekali lagi, apa saja yang kau kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Bahkan anak-anakmu akan disebut keturunan orang benar, dan mereka juga perkasa di muka bumi ini. Kebajikan kemurahan mengikuti engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya diberkati, sama-sama katakan amin.